Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih masuk pada pembahasan yang buat saya adalah pembahasan yang terdahsyat, saudara-saudara, yaitu tentang salib. Sama-sama bilang salib itu dahsyat. Ayo dong, semangat dong, masa lemes-lemes gitu. Ayo sama-sama bilang salib itu dahsyat. Yes, haleluya. Nah, kita masuk bagian ke-23, berarti sudah 23 minggu berturut-turut kita bahas tentang salib. Dan hari ini kita bahas salib memang tidak ringan. Iya kan? Orang Papua bilang, kakak kau pikir salib ringan kah? Iya kan? Karena salib itu berat, tapi asik. Saya ulangi sekali lagi, salib itu berat, tapi asik. Salib itu berat, tapi bermanfaat. Salib itu berat, tapi luar biasa. Yang saja katakan amin. Wow, buka Alkitab kita sama-sama. Yes. Beberapa ayat penting kita mau pelajari hari ini, mulai dari Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu, Simon, dari Kirene, dikatakan mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Seandainya salib itu ringan, saya percaya nggak perlu sampai dipaksa. Tapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Salib itu berat dalam dua sisi. Yang pertama, salibnya memang berat. Tapi yang kedua, tekanan sekitar juga berat. Karena siapapun yang memikul salib akan diejek. Zaman sekarang bila akan dibully. Wah, dia pengikut Kristus. Wah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kesimpulan saya dari ayat ini, salib memang berat. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, tidak ada satu orang pun yang menyesal kalau dia setia memikul salib. Yang setuju katakan amin. Yeah. Salib memang berat, tapi saya tidak perlu memikul salib dengan air mata. Saya tidak perlu memikul salib dengan sungut-sungut. Saya tidak perlu memikul salib dengan penderitaan. Saya tidak perlu memikul salib dengan penyesalan. Saya tidak perlu memikul salib dengan amarah di hati saya. Salib memang berat, tapi saya pikul dengan bangga. Salib memang berat, tapi saya pikul dengan sukacita. Salib memang berat, tapi saya pikul dengan iman dan pengharapan. Saya memang menyadari bahwa salib itu memang berat, tetapi manfaatnya, kedahsyatan sungguh luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yeah. Saya paling gak tahan kalau dengar orang-orang bilang, saudara-saudara, ikut Tuhan bukan hanya kemenangan, ikut Tuhan bukan hanya mujizat, ikut Tuhan bukan hanya berkat, tapi ikut Tuhan salib. Kayaknya kok salib tuh menderita banget sih. Sama seperti orang mau jadi dokter, gak gampang. Sama seperti polisi dan tentara mau jadi jenderal, tidak gampang. Tetapi tidak perlu dengan air mata atau menjadi jenderal. Kita bangga jadi jenderal, kita bangga jadi dokter, kita bangga mencapai posisi-posisi yang dahsyat itu. Begitupun salib. Salib memang berat, tapi membanggakan. Salib memang berat, tetapi menggairahkan. Salib memang berat, tetapi sungguh bermanfaat. Yang setuju katakan amin. Saya mau bongkar setiap pemikiran saudara, sehingga banyak orang berpikir memikul salib itu menderita. Memang menderita, tapi membanggakan. Amin. Saya selalu menggambarkan sama seperti seorang menjadi jenderal di polisi atau tentara. Nggak ada orang iseng-iseng, kamu jadi jenderal ya? Oh ya, no. Ada sekolahnya, ada aturannya, ada kriteria-kriteria yang harus dicapai.
Begitupun memikul salib. Memang tidak ringan, memang berat, tapi dahsyat. Memang tidak ringan, memang berat, tapi asik. Memang tidak ringan, memang berat, tapi membanggakan. Yang setuju katakan amin. Iya. Selanjutnya 2 Korintus 13 ayat 4-5. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Apakah kamu mampu tetap tegak dalam iman ketika kamu harus memikul salib? Nah ini dia. Artinya Alkitab mau menggambarkan buat kita, salib memang tidak ringan, salib memang berat, tetapi tidak pernah mendatangkan penyesalan. Orang-orang yang memikul salib dengan sukacita, orang-orang yang memikul salib dengan pengharapan, akan menjadi orang-orang yang bersukacita karena melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Stefanus, kalau dia mengiring Kristus bukan berarti dia beli mobil Ferrari. Kalau dia mengiring Kristus bukan berarti dia pakai jam tangan apa itu, Patek. Stefanus, karena dia memikul salib, dia dirajam batu sampai mati, tetapi dia tidak pernah menyesal. Itu yang saya bilang, salib membanggakan, salib dahsyat, salib luar biasa. Otak saudara itu yang kadang-kala berpikir kalau saya bilang berkat, saya bilang dahsyat, selalu pikir materi, materi, materi. Bisa saja Tuhan memberkati secara materi, kenapa kita mau batasi kuasa Allah? Tapi Alkitab berkata orang yang ingin kaya dia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, kalau Tuhan mau memberkati kita dengan kelimpahan kekayaan, why not saudara-saudara? Tetapi jangan fokusnya ke sana. Jelas ya? Fokusnya pada salib. Karena Alkitab berkata, ujilah dirimu sendiri. Kita tidak bilang, ujilah pengajaran orang lain. No, ujilah dirimu sendiri. Jangan urusin orang, hey. Kayak udah bener aja. Orang Farisi sibuk ngurusin orang. Ada wanita tetangga basah berbuat zina, orang Farisi sibuk. Dia seret di depan Yesus, menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, iya barang siapa yang tidak berdosa lempar wanita ini duluan. Kabur juga mereka itu. Orang-orang yang ngurusin orang itu ada roh Farisi dalam dirinya. Ya. Ingat seorang wanita pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Orang Farisi bilang apa? Kenapa hartanya tidak dipersembahkan kepada orang miskin? Orang Farisi selalu. Yesus mau makan di rumah Sakeus. Orang Farisi bilang, kenapa duduk makan bersama orang berdosa? Lihat Tuhan, itu yang saya bilang. Orang Farisi senangnya uji orang lain, urus orang lain. Tapi Alkitab bilang, ujilah dirimu sendiri. Kita tidak pernah disuruh untuk uji orang lain. Kita tidak pernah disuruh untuk urus orang lain, pengajaran orang, diri orang. Enggak. Alkitab cuma bilang bawa damai. Dan ayat 5 bilang, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu setelah memikul salib tetap tegak dalam iman karena salib? Tidak mudah. Selidikilah dirimu, setelah diuji selidiki. Lihat ya, Tuhan mau kita fokus pada apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam diri kita untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan sebaliknya ngurusin orang. Supaya memuaskan dan menyenangkan hati kita sendiri. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sehingga meskipun kamu hadapi tantangan yang berat, meskipun kamu harus pikul salib yang berat, kamu tetap setia. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.
Jadi hidup Kristen bukan hanya soal menerima Yesus. Hidup Kristen bukan hanya percaya dan dibaptis. Hidup Kristen bukan hanya membuka hati untuk urapan Roh Kudus, semuanya dahsyat. Tetapi Alkitab juga ajarkan kita harus tahan uji. Ketika difitnah gak usah balas. Ketika disakiti gak usah membela diri. Ketika dicurangi gak usah memperjuangkan hak. Tetapi tetap berjalan pada kebenaran. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita, hakku terjamin pada Tuhan. Kita harus tahan uji. Bahkan ketika ada bujukan rayuan di dunia ini. Hello, Pak. Ada banyak bapak-bapak jatuh. Bukan karena serangan setan. Tetapi karena rayuan-rayuan maut iblis. Dan kalau saya bilang iblis, tidak selamanya rambutnya gondrong, giginya gondrong, datang ke manusia. I will drink your blood. Itu iblis kuno, saudara. Tapi kadang-kala iblis bisa pakai postingan-postingan perempuan-perempuan tertentu. Zaman sekarang perzinahan juga lagi diobral. Medsos-medsos dipakai untuk jualan pornografi. Dosa makin dekat. Dan bukan hanya makin dekat, makin murah. Neraka lagi banting harga. Jangan bodoh, saudara. Iya. Neraka lagi diskon besar-besaran, tiket ke neraka lagi murah, saudara. Makanya iblis bukan hanya datang dengan tekanan, tapi dia juga datang dengan rayuan-rayuan yang berbahaya. Dan ada banyak orang tanpa disadari terpleset dan hancur dan terseret di dalamnya. Makanya Alkitab bilang harus tahan uji. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya harus tahan uji. Ayo sama-sama bilang sama saya harus tahan uji. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Klik. Satu ayat penting lagi, Galatia 5 ayat 11. Dan lagi aku ini, saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, aku masih sibuk dengan doktrin-doktrin, aturan-aturan. Mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Lihat saudara, gue kasih dalam Tuhan. Paulus kepada jemaat Tuhan di Galatia menyebut salib adalah batu sandungan. Artinya kalau kita mau sibuk hanya dengan aturan-aturan biasa, maka kita akan oke-oke aja. Tapi waktu kita memberitakan salib, kita memberitakan pertobatan, kita memberitakan tahan uji, kita memberitakan kekudusan, di sini mulai menjadi persoalan karena batu sandungan, saudara. Makanya kesimpulan saya, salib tidak ringan. Selanjutnya, Galatia 6 ayat 12-nya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Ada banyak orang ingin jadi safety player. Ingin jadi Kristen tapi yang tetap diterima oleh lingkungan. Saya tidak bilang jadi Kristen harus memusuhi semuanya, bukan. Tapi kita harus bisa bedakan mana lingkungan yang akan menjatuhkan kita dan mana lingkungan yang tetap mengarahkan kita pada jalan Tuhan. Contoh, ada banyak orang ingin diterima di gereja, tetapi ingin diterima juga di kumpulan-kumpulan yang pergi ke klub, kumpulan-kumpulan yang minum mabuk, kumpulan-kumpulan yang judi. Lalu sekarang ngerasa keren gitu. Kalau saya hamba Tuhan, tapi saya tetap dugem. Saya hamba Tuhan, tapi tetap ke klub. Saya hamba Tuhan, tapi tetap minum alkohol. Saya hamba Tuhan, tetap nge-vape. Saya hamba Tuhan, tetapi tetap ngedrugs gitu. Wow, saya hamba Tuhan yang keren, karena saya hamba Tuhan yang kelas gitu. Bodoh! Itu tertipu setan namanya, saudara. Alkitab bilang, pilih kepada siapa kau mau beribadah. Bos, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita memang masih ada di dunia. Tapi kita nggak bisa hidup dengan cara-cara duniawi.
Alkitab berkata kamu sudah dikuduskan, artinya apa? Kamu sudah dipisahkan. Salib itulah harga yang harus dibayar Yesus untuk menarik kita keluar dari dunia ini. Lalu kita begitu bodoh membawa salib kembali kepada dunia ini. Saya mau beritahu, itu tipu daya muslihat iblis yang menyesatkan kita. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, sabar pendeta, sabar. Saya tidak pernah bisa sabar sama setan. Saya tidak pernah bisa sabar dengan penyesatan. Saya tidak pernah bisa sabar dengan permainan iblis yang menipu banyak orang Kristen. Sehingga ada orang yang merasa kalau saya memegang Injil tapi saya juga kedugem. Saya memegang Injil tapi saya juga alkohol. Saya memegang Injil tapi saya tetap main judi. Tapi saya main judi yang memuliakan Kristus. Astaga. Tidakkah sudah mengerti? Iblis itu licik. Tidakkah sudah mengerti? Iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Dari tahun 1984 saya melayani Tuhan. Juli 2020 ini berarti 36 tahun saya di ladang Tuhan. Dari saya usia 18 tahun sampai hari ini, saya usia 21 tahun. Pendeta mau kelihatan muda aja. No. Tahun ini saya 54 tahun. Dan dari usia 18 tahun saya melayani sampai 54 tahun sekarang. Selalu saja saya ketemui orang-orang yang dengan bangga bilang, oh kita perlu menginjil ke sana-sana dong. Dengan gaya-gaya seperti itu, sambil merokok, sambil nge-vape, sambil apa, kedugem apa-apa. Dan kita menangkan jiwa di sana. Banyak orang yang sedang membutuhkan sesuatu. Dan terlalu banyak yang saya jumpai. Sebagian besarnya, sorry untuk ngomong kejujuran dan kebenaran. Hari ini, mereka tidak lagi di ladang Tuhan. Ataupun kalau mereka di ladang Tuhan, sorry untuk bilang ini, mereka hancur-hancuran. Jatuh bangun dalam dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus benar-benar menentukan langkah. Alkitab jelas, salib itu memang berat. 2 Korintus berkata, pisahkan dirimu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Karena Alkitab bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Hidup Kristen harus punya prinsip. Hidup Kristen harus punya nilai. Dan hidup Kristen harus tegas. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Bukan berarti harus kasar. Bukan berarti harus marah sama orang bilang setan kamu orang. No. Tapi kita harus membuat garis yang tegas dan jelas. Sampai batas mana kita bisa melayani. Sampai batas mana kita harus berkata, saya tidak akan menjamah yang najis. Kita memang harus kontekstual melayani. Tapi kita jangan kompromistis dalam melayani. Kita harus kontekstual dalam melayani, amin. Kita harus memahami dan mengerti orang, bahkan orang berdosa sekalipun, amin. Tapi jangan kompromistis. Yesus memang mengampuni perempuan yang berzina. Tapi Yesus gak mau kompromi, Yesus gak nanya sama perempuan itu tempat berzinahnya di mana. Teman-teman kamu yang berzina di mana? Saya mau layani mereka. Kenapa tiba-tiba ada orang-orang yang kerasukan setan hari-hari ini? Berpikir untuk masuk ke dugem dan melayani di sana. Lalu ikut pegang botol. Lalu ikut dengan gaya-gaya seperti itu. Ikut menikmati hal-hal yang najis di tempat itu. Jangan bodoh. Kita belajar dari Yesus. Yesus memang mengerti. Yesus memang menghargai. Yesus memang mengasihani, tapi dia tidak kompromi. Jelas. Dia memang berurusan sama wanita itu. Dia memang ampuni wanita itu. Tapi dia gak secara khusus nanya tempat berzinahnya di mana. Terus seru gak? Seru gak di sana?
Terus banyak gak teman-teman kamu yang juga lagi stres? Ajakin saya dong ke sana. Supaya saya bisa melayani mereka. Coba otak dari mana itu? Buat saya, sorry untuk bilang ini. Hanya mereka yang otaknya dirasuk setan. Supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Mereka ingin dipuji, wah ini orang Kristen yang keren nih, orang Kristen yang ikut minum nih, wah ini orang Kristen yang keren nih, ikut merokok nih, ini orang Kristen yang keren nih, ikut alkohol nih, ini orang Kristen yang keren nih, yang juga hidup dengan pornografi, tetapi tetap dalam penyembahan. Haleluya. Buat saya, engkau harus bertobat, karena engkau sudah diikat oleh roh najis, yang otakmu dikuasai oleh roh kegelapan. Di dalam nama Yesus. Kalau saya bicara ini bukan karena saya membenci saudara. Tapi kalau saya bicara ini karena saya sayang sama saudara. Buat apa engkau menyebut dirimu hamba Tuhan yang kelihatannya memenangkan jiwa. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, hanya dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Saya mengasihi saudara. Belajar jadi orang Kristen yang punya prinsip. Belajar jadi hamba Tuhan yang tegas. Nggak apa-apa kita ditertawakan orang, karena memang salib itu berat. Gak apa-apa kita dianiaya karena salib. Karena memang salib itu adalah batu sandungan buat banyak orang. Tapi kita bangga. Salib memang berat. Tapi salib itu dahsyat. Wow, haleluya. Yeah, selanjutnya saya pelajari. Klik. Banyak orang memiliki konsep yang keliru tentang kekristenan. Satu, sekali selamat tetap selamat. Artinya kita buat apa saja pasti masuk surga. Lalu saudara tanya sama saya, berarti konsep sekali selamat tetap selamat itu salah? Bukan. Konsepnya betul. Tapi seringkali penafsirannya yang keliru. Dan orang Indonesia seringkali gak suka belajar. Saya ikuti itu demo Omnibus Law. Yang kemarin-kemarin lagi rame-rame. Sampai hari ini masih rame-rame Omnibus Law, iya kan? Wah, ini tidak ada cuti. Oh, PHK tidak dapat pesangon. Wah, orang asing bebas, segala macam. Tetapi kemudian dijelaskan gak begitu. Waduh. Jadi orang sekarang jahatnya tebarkan hoax dulu. Lalu bikin kegaduhan, saudara. Waduh. Dan ini yang terjadi dalam dunia kekristenan. Apakah sekali selamat tetap selamat adalah ajaran Alkitab? Yes. Bahwa Tuhan yang memilih kita adalah Tuhan yang setia, kata Alkitab. Bahkan dalam 2 Timotius dikatakan, kalaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Lalu pertanyaannya, betulkah sekali selamat tetap selamat? Artinya kita bebas buat apa saja. Dan ujung-ujungnya karena kita Kristen, kita sudah dibaptis, pasti masuk surga. Bukan. Sekali selamat tetap selamat artinya orang-orang yang betul-betul sudah diselamatkan oleh Kristus bukan hanya tidak tertarik lagi dengan dosa, tapi benci dosa. Dia akan bertahan sampai kesudahannya. Jadi sekali selamat tetap selamat bukan berarti nggak ada tanggung jawab di pihak kita. Kitanya harus tetap setia. Tapi Kristus yang menyelamatkan kita adalah Kristus yang memampukan kita untuk tetap bertahan sampai kesudahannya. Jadi kalau kita sudah diselamatkan tapi masih berpikir untuk berbuat dosa, masih berpikir untuk berzina, masih berpikir untuk kompromi dengan dosa, masih berpikir untuk meninggalkan Kristus, masih berpikir untuk menikmati hal-hal daging dan dunia. Ini artinya engkau belum sungguh-sungguh selamat. Yang kedua, banyak orang memiliki konsep yang keliru tentang kekristenan. Misalnya, sekarang yang banyak ditentang orang, hidup Kristen adalah anugerah. Sampai ada istilah hyper grace. Lalu saudara tanya sama saya, Gilbert setuju gak sama hyper grace? Saya bukan hanya setuju pada hyper grace, saya setuju pada hyper, super, awesome grace. Saya sangat percaya Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti hidup ini adalah anugerah. Bukan pernyataannya, bukan statementnya yang salah, bukan hyper grace yang salah, tapi penafsiran yang keliru. Karena banyak orang berkata, hidup ini kan adalah anugerah, berarti tidak ada tanggung jawab kita. Kita mau minum kayak, kita mau merokok kayak, kita mau jadi lesbian kayak, kita mau jadi homoseks kayak, kita mau pacaran sama suami orang kayak, kita mau berselingkuh kayak. Kan anugerah Tuhan menyelamatkan. Justru
Kalau saya sadar anugerah, saya nggak mau main-main dengan Tuhan. Kalau saya sadar anugerah, saya tidak mau tertarik pada dunia dan segala kesenangannya. Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Terjemahan aslinya bilang, kuanggap kotoran. Orang kalau masih berpikir untuk kompromi dengan dosa, dia belum sungguh-sungguh memahami anugerah. Justru orang yang menerima anugerah akan hidup bagi Yesus. Orang yang menerima anugerah akan hidup kudus. Orang yang menerima anugerah akan terus berusaha berjuang menjadi berkat. Orang yang menerima anugerah tidak berani miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dia hidup seturut firman Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkatnya naik dan tidak turun. Menjadikan dia kepala dan tidak menjadi ekor. Yang ketiga. Jadi ingat ya, statementnya betul. Tapi penafsiran dan penjelasan yang seringkali keliru. Banyak orang memiliki konsep yang keliru tentang kekristenan. Sekali selamat, tetap selamat. Konsepnya betul. Tapi penjelasan yang salah. Karena orang yang sudah diselamatkan Kristus pasti diberikan kekuatan untuk bertahan sampai kesudahan. Yang kedua, hidup Kristen adalah anugerah. Memang hyper grace. Tapi bukan hyper grace berarti meniadakan tanggung jawab manusia. Bukan demikian. Yang ketiga, Tuhan yang atur dan tentukan hidup kita. Predestinasi. Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, konsepnya betul nggak? Konsepnya betul. He's God of predestined. Dia Allah yang mempredestinasikan hidup. Tapi pertanyaannya, apakah berarti manusia hanya pasrah-pasrah bodoh, hanya seperti boneka, hanya seperti yang dikendalikan seperti puppet begitu? No. Apakah manusianya robot di hadapan Tuhan? No. Justru Allah yang mempredestin. Allah yang menentukan sebelum segala sesuatunya. Jelas dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa yang aku predestinasikan tentang kamu. Atau bahasa Arabnya bilang, aku takdirkan tentang kamu. Jelas, bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Berarti Allah mempredestinasikan buat setiap kita. Satu, supaya kita diselamatkan. Dan itu dibayar oleh Kristus. Yang kedua, supaya kita hidup dan hidup berkemenangan, berkelimpahan. Karena Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan gak harus selalu materi, bisa materi. Tapi juga yang penting dalam banyak hal. Kelimpahan damai, kelimpahan sukacita, kelimpahan kasih. Kelimpahan semangat untuk mengabarkan Injil. Jelas ya. Jadi jangan kita jadi Kristen yang bodoh. Oh bukan Allah, bukan mempredestinasikan. He's a predestined God. Dia Allah yang mempredestinasikan hidup kita. Dia mentakdirkan untuk kita selamat. Untuk kita lebih daripada orang-orang yang menang. Untuk kita jadi berkat. Untuk kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya klik. Karena itu saya catat di sini, hidup Kristen kita harus jelas. Apa yang kita harus jelas? Ada panggilan. Kenapa saya katakan bahwa salib tidak ringan? Karena memang ada panggilan. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tapi juga ada perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia yang memanggil kita adalah dia yang memberi perintah. Karena dia yang memanggil kita, dia juga beri Roh Kudus buat kita untuk kita diberi kemampuan. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong. Jadi kalau kita hanya bersandar pada panggilan janji Tuhan, tapi tidak ikuti perintah-perintah Tuhan, nah ini yang menjerumuskan kita. Yang kedua, hidup Kristen harus jelas, ada anugerah. Walaupun dosamu merah seperti kermit akan diputihkan putih seperti salju. Ada anugerah. Tapi juga ada hukuman. Ada hukuman dari Tuhan. Dia akan berkata, hanya dari hadapanku kamu pembuat kejahatan. Barang siapa yang berbuat dibersihkan, ada anugerah. Tapi barang siapa yang tidak berbuat, dipotongnya dan dilemparkannya ke dalam api. Kata Alkitab jelas. Makanya saya bilang salib tidak ringan. Karena memang ada anugerah. Tapi
Tuhan. Jadi kita yang sudah menerima anugerah, kita harus hati-hati. Kita harus tahu diri, kita harus tahu bersyukur, kita harus tahu bersandar pada Tuhan dan tetap dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, hidup Kristen kita harus jelas. Ada pelukan Tuhan. Alkitab berkata, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang menggendong kamu. Ada Tuhan yang memeluk kita, ada Tuhan yang merangkul kita, tapi tangan yang sama juga bisa memukul kita. Barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan kutegur. Ada masalah yang terjadi karena Tuhan mengizinkan. Tapi ada masalah yang terjadi karena Tuhan sedang memukul bumi, kata Alkitab. Tuhan pernah melakukannya dengan Nuh. Lalu kalau saudara tanya lagi sama saya, pendeta, bagaimana dengan pandemi ini? Apakah ini Tuhan sedang memukul bumi? Secara jujur saya katakan saya tidak tahu. Tetapi bisa saja ini pukulan Tuhan. Karena Alkitab bilang, apa yang dapat digoncangkan di akhir zaman akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bisa saja, saya tidak bilang ini adalah. Saya hanya bilang bisa saja ini pukulan Tuhan. Tapi apakah ini pukulan Tuhan, apakah ini teguran Tuhan, apakah ini goncangan Tuhan, tetap sama orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang beroleh selamatnya. Papa saya, Manado, Ambon, Jerman. Mama saya, Belanda, Jerman, Polandia. Jadi daerah itu diubek-ubek, jadilah manusia seperti saya. Saya produk dari keluarga yang disiplinnya sangat ketat. Papa saya memukul anak-anaknya dengan rotan. Dan kalau kita salah nggak langsung dipukul. Saya berempat adik kakak, saya yang paling kecil. Mulai dari kakak saya yang perempuan, kakak nomor 2, kakak nomor 3 laki dan termasuk saya. Salah, nggak langsung dipukul. Salah, papa saya mikir dulu. Lalu kemudian dia bikin dari bambu, itu rotan. Jadi dia bikin dari bambu. Ada yang lebarnya segini 4 jari lagi, 3 jari, segini, sampai yang terakhir yang segini. Jadi bambu dia asah di depan kita. Hari-hari dia pulang kantor atau hari Sabtu, hari Minggu dia asah. Terus kita lihat, ada yang lebar, ada yang kecilan, ada yang kecil lagi. Biasanya ada 5. Dan biasanya dia pukul itu sampai patah. Dan kita berdarah. Makanya setiap kali ada persoalan lagi, dia mulai gosok lagi. 3 hari kemudian, kita kan udah deg-degan nih 3 hari nih. Kita makanya hari-hari ini. Saya sering sekali orang bilang sama saya, pendeta, ada yang ancam mau bunuh lo, pendeta ada begini lo. Dari dulu saudara, berkali-kali saya diancam mau dibunuh, saya berkali-kali diancam mau diculik, ya kan. Tapi setiap kali saya ketemu orang bilang, kok pendeta ini gak ada takut-takutnya. Karena saya kalau lihat orang, saya lihat, belum segalak bapak gue. Tapi papa pegalak sekali dok. Dia jarang tertawa saudara. Dia tertawa gini aja nih. Wah itu buat kita, waduh itu kita keluarga udah tertawa gelis, setengah mati sampai guling-guling, dia cuma gini. Jadi kalau saya lihat orang kata, ini bahaya nih orang nih. Saya lihat gini, belum segalak tapi papa. Ini galak sekali betul. Jadi kalau kita salah, dia gak langsung pukul, dia gosok dulu tuh bambu. Iya kan? Jadi kita nih secara mental nih udah mikir nih. Karena kalau yang tebal, itu kena di sini,
masih oke. Tapi kalau yang tipis, darah Yesus. Dia pesaki, kelapa di atas sampai jatuh karena dia pesaki. Sakit sekali itu Bukan sakit tapi dia pedis pedis, sampai hidung tersumbat. Kalau ada corona zaman itu keluar tuh corona. Nah, yang saya mau ingatkan buat saudara. Dia memang pukul. Tetapi kita dibesarkan. Tidak dengan kepahitan. Ya meskipun kita mungkin ada sedikit kecewa. Normal. Tetapi dia juga. Allah Bapa yang memeluk kita anak-anaknya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketika dia pukul kita, kita tahu bahwa dia tidak benci kita meskipun sakit. Tapi kita tahu dia sedang menjalankan pendidikannya karena dia bukan bapak yang kasar. Meskipun keras. Mudah-mudahan jangan ada lagi bapak-bapak yang seperti itu. Nggak boleh ini. Udah zaman bagus ini saudara, nggak kayak gitu zaman jahiliyah. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara. Kalau saya salah, tangan Tuhan memukul saya. Tapi kalau saya bertobat, tangan Tuhan yang sama merangkul saya, menjamin bahwa saya lebih daripada orang-orang yang menang karena dia mengasihi saya. Yang setuju katakan amin. Makanya saya bilang, salib tidak ringan. Karena hidup Kristen kita harus jelas, ada panggilan, ada perintah, ada anugerah, ada hukuman, ada pelukan Tuhan, tapi juga ada pukulan Tuhan. Karena itu jangan main-main. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguh buat Tuhan. Selanjutnya, hidup Kristen harus jelas, ada mahkota. Tapi ada salib. Ada mahkota yang akan kita kenakan, dan itu membuat kita bergairah dalam hidup ini. Tapi ada salib yang harus kita pikul, yang membuat kita makin kuat, makin tangguh, dan makin mampu menghadapi kehidupan ini. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan tidak ada kesetiaan pada salib yang tidak berakhir dengan mahkota. Itulah keindahan hidup Kristen. Jadi kalau hari-hari ini engkau harus memikul salib, Alkitab ajarkan kita orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Karena hidup Kristen itu asik. Salib memang tidak ringan, tapi dahsyat. Karena dari salib itu kita belajar. Ada panggilan tapi ada perintah. Ada anugerah tapi juga ada hukuman. Ada pelukan Tuhan tapi juga ada pukulan Tuhan. Ada mahkota. Tapi juga ada salib. Klik. Selanjutnya yang saya pelajari. Ada surga. Dan juga ada neraka. Ada banyak orang yang bilang. Apalagi orang modern bilang. Oh neraka tidak ada. Karena tidak mungkin Tuhan yang baik menciptakan neraka buat manusia. Itu bodohnya. Coba pelajari dalam Alkitab. Alkitab jelas bilang dalam Matius pasal 25 bahwa Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia, tapi Tuhan ciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya Tuhan ciptakan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan hanya ciptakan sorga buat manusia. Kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sekolah minggu kita dulu. Anak baik akan masuk sorga. Anak jahat dibuang ke neraka. Neraka bukan buat manusia. Neraka buat setan. Tapi setan tidak mau kesepian di neraka. Dia mau seret lu. Bilang sama sebelah saudara. Makanya jangan mau. Ayo, kan saya udah bilang ini ibadah interaktif. Meskipun saya di gereja, saudara di rumah. Tapi kita harus dekat sama lainnya. Dorong sebelah saudara bilang. Makanya jangan mau. Kan iblis gak mungkin bilang yuk kita akan neraka yuk. Kita akan neraka yuk. Jadi iblis apa yang dia buat? Diajak saudara berzina. Dia ajak saudara hidup dengan pornografi, dia ajak hidup saudara dengan pelacuran. Dia taruh kecewa dalam hidup saudara, dia taruh kepahitan dalam hidup saudara. Supaya akhirnya saudara lari pada hal-hal duniawi. Dan tanpa saudara sadari, kau masuk dalam jerat iblis.
Sehingga engkau menjadi malaikat-malaikatnya, menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi orang-orang. Makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi jelas. Kenapa salib itu tidak ringan? Karena betul ada kepastian sorga. Tetapi kalau saya tidak hati-hati, kalau saya main-main, kalau saya tidak bertahan sampai kesudahannya, neraka akan menjadi tempat saya. Dan orang-orang yang tidak percaya neraka adalah orang-orang bodoh. Yang tidak memahami firman Tuhan. Yang hanya sibuk dengan otaknya, yang hanya sibuk dengan logikanya. Tapi tidak berdasar dan bersandar pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkali-kali Yesus bicara. Tentang tempat yang kekal. Di mana api dan penyiksaan akan ada sampai selama-lamanya. Berarti kesimpulan saya. Hidup Kristen kita harus jelas. Ada panggilan, ada perintah, ada anugerah, ada hukuman, ada pelukan Tuhan, ada pukulan Tuhan, ada mahkota, ada salib. Ada sorga dan neraka. Selanjutnya saya pelajari, klik. Ada sedikit kontroversi bagi yang tidak mengerti, klik. Matius 11 ayat 29 sampai 30, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang yang gak mengerti akan berkata, lo berarti Alkitab bertentangan. Kenapa di satu sisi dikatakan salib itu berat, tapi di sisi yang lain dikatakan kuk ringan. Itu yang saya bilang, kalau kita sudah memikul salib, beban apapun menjadi ringan. Karena Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya kita dilatih dengan salib. Supaya kuk-kuk yang kita tanggung akan menjadi ringan. Klik. Saya pelajari. Jadi sebenarnya kesimpulannya, pikul salib itu berat atau ringan? Klik. Yang pertama saya pelajari. Salib menjadi berat bagi yang mau hidup dalam daging. Tapi ringan bagi yang mau hidup dalam roh. Jadi kalau kita masih mau tetap dalam hidup dalam kedagingan kita, keegoisan kita, keserakahan kita, kerakusan kita, gaya hedonisme kita, salib akan menjadi berat. Kita merasa kok ikut Tuhan begini ya, ini gak boleh, itu gak boleh, aduh gak enak ya gitu. Tapi kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita mau berani menyalibkan daging dengan segala kesenangan, sehingga kita berkata, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Salib menjadi ringan. Difitnah orang tidak menyakitkan buat kita. Harus berkata tidak buat kesenangan dunia, tidak menyakitkan kita. Karena kita memilih Kristus di atas segala-galanya. Dan roh memampukan kita. Iha. Adakah salib menjadi berat bagimu? Kalau salib menjadi berat bagimu hari-hari ini, yang saya mau tawarkan buat saudara hari ini, hiduplah dalam roh. Dan jangan mengikuti keinginan daging. Karena Alkitab berkata keinginan daging adalah kesia-siaan. Keinginan daging akan membawa kita pada kebinasaan. Tapi keinginan roh menuntun kita pada kemuliaan. Haleluya. Jadi waktu kita disakiti, waktu kita difitnah, waktu kita dikhianati, waktu kita dilukai, kita gak jadi orang yang emosi. Kenapa? Karena salib terasa ringan buat kita. Karena kita hidup menurut roh. Yusuf berkata apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Gak berat. Amin. Yang kedua, jadi sebenarnya pikul salib itu berat atau ringan? Salib menjadi berat bagi mereka yang hanya memikirkan keuntungan-keuntungan duniawi. Tapi menjadi ringan bagi mereka yang memikirkan kerajaan Allah. Makanya kalau kita misalnya membayar perpuluhan, hanya memikirkan supaya saya diberkati, saya melayani supaya saya diberkati,
Saya meninggalkan dosa supaya kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi buat hidup saya. Jadi itu yang saya bilang, kita hitung-hitungan sama Tuhan hanya memikirkan keinginan, keuntungan, dan nilai-nilai daging semata. Nilainya hanya duniawi. Maka salib akan menjadi berat buat kita. Tapi sebaliknya kalau kita memikirkan kerajaan Allah, kita akan berkata seperti Paulus, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Kenapa kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan? Bukan supaya kita diberkati, tapi karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kenapa kita menginjil? Bukan supaya kita diberkati, tapi karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kita gak tahan melihat orang menuju neraka. Kenapa kita tinggalkan dosa? Bukan supaya kita diberkati, tapi kenapa kita tinggalkan dosa? Karena kita tahu dosa lah yang merusak hubungan saya dengan Tuhan. Saya hanya mau hidup makin dekat dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Aku ada pada dua pilihan. Apakah aku mau hidup dan itu berarti aku harus mengeluarkan buah, aku harus jadi saksi, aku harus jadi terang, aku harus menangkan jiwa. Tapi kalaupun karena akhirnya aku harus mati, baik mati karena Injil maupun mati karena memang waktunya, itu adalah masa yang indah karena aku mengalami perjumpaan dalam kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Yang ketiga, jadi sebenarnya pikul salib itu berat atau ringan? Jawaban saya, salib menjadi berat bagi mereka yang berjiwa keras kepala, egois, rakus, dan serakah. Namun menjadi ringan bagi mereka yang berhati hamba, berjiwa melayani, dan bersemangat sebagai seorang pekerja yang baik dari Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa kok ikut Kristus berat, salib yang saya pikul berat, jangan-jangan kau seorang yang egois, engkau seorang yang kepala batu, engkau seorang yang rakus, engkau seorang yang serakah, engkau sombong, berjiwa bos. Tapi kalau engkau berhati hamba, berjiwa melayani, dan bersemangat sebagai seorang pekerja. Karena Alkitab berkata, seorang petani yang bekerja keras, dia harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Waktu kita hati hamba, ya Tuhan, apapun yang terjadi saya harus setia. Apapun yang terjadi saya tetap harus melayani. Apapun yang terjadi saya harus tetap berkenan kepada komandan agung saya. Kepada Tuhan agung yang telah memilih, menyelamatkan, memampukan, menguatkan, dan melengkapi saya dalam segala hal. Maka saya percaya, salib tidak akan terasa berat buat kita. Salib menjadi ringan buat kita karena kita tahu di balik beratnya salib justru Tuhan sedang mengubah hidup kita semakin kuat menghadapi segalanya. Yang setuju katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi sebenarnya pikul salib itu berat atau ringan? Salib menjadi berat bagi mereka yang ambisius, namun menjadi ringan bagi yang hidup dalam visi Kristus. Orang-orang yang berjiwa ambisius, wah saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, akan merasa salib itu berat, salib itu halangan, salib itu menyusahkan. Tapi buat setiap orang yang mau hidup menurut visi Kristus, salib justru kekuatan. Salib itu justru mendorong. Salib itu memampukan, salib itu mengarahkan, tapi sekaligus salib itu mendatangkan rem kalau saya mulai jalan di jalan yang keliru. Saudaraku, berbicara tentang salib selalu menggairahkan saya. Dan saya berdoa, setiap jemaat Tuhan fokusnya salib, salib, salib. Bangun pagi ingat salib Kristus. Dalam tantangan hari-hari kita, ingat salib Kristus. Dapat berkat, dapat kemenangan, bersyukur karena salib. Sebelum tidur malam,
Ingat betapa salib itu agung buat kita. Salib memang berat, tapi dahsyat. Salib memang berat, tapi saya tidak perlu bersungut. Salib memang berat, tapi saya jalani dengan semangat. Saya jalani dengan sukacita, saya jalani dengan kebanggaan. Karena dari balik salib itu, saya menerima kemuliaan yang luar biasa.